Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasa lu lancar semua ya kan, buat yang ngejalanin puasa, dan salam sejahtera juga buat yang menonton video gue. Dan semoga rezeki kita ya, rezeki penonton-penonton gue nonton video gue ini makin dilancarkan dan segala urusannya makin dipermudah ya kan. Aminin dong. Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas salah satu HP yang menurut gue cukup fenomenal di tahun 2021, apalagi kalau bukan Redmi Note 10 yang lagi gue pegang ini. Jadi ini adalah video sekian tentang Redmi Note 10 di channel ini. Kenapa banyak banget videonya? Pertama biar cuan cuy. Nggak. Itu ungkapan terjujur gue sih. Ungkapan terdalam gue. Tapi the big reason why gue buat video banyak mengenai Xiaomi Redmi Note 10. Nggak usah pakai Xiaomi, kepanjangan. Redmi Note 10 yang satu ini kenapa? Karena gue ngerasa kagum dengan HP ini. Dan gue yakin di luar sana atau lo yang nontonin channel gak jelas ini ya kan, masih ada yang belum punya dan memang ada kepikiran buat ganti atau upgrade suatu saat gitu ke layar AMOLED yang harga murah. Nah ini jawabannya cuy. Dan sebelum gue ngebicarain lebih jauh tentang apa sih yang gue rasain mengenai Redmi Note 10 yang gue pegang ini, gue pengen cerita beberapa klise masa lalu yang mungkin itu dialamin sama lo juga, tapi nggak tahu juga sih. Dan coba kita flashback deh, beberapa tahun yang lalu, kalau lo punya HP AMOLED dan itu rusak, kan, kita nggak usah sebut merek dah, flagship aja lah bilang ya kan, kita bilang flagship. Dan ketika HP lu itu layar retak, apa yang terjadi? Ya lu bawa ke tempat servis, dan apa yang terjadi? Iya, lu tercengang dengan biayanya. Pada zaman dahulu, di saat orang-orang mengidamkan anjir layar AMOLED, di saat orang bela-belain ngumpulin duit tapi cuma sanggupnya dapat HP bekas, ya nggak apa-apa lah, yang penting layar AMOLED. Pada saat itu harga AMOLED, harga LCD AMOLED, harga handphone ber-LCD AMOLED itu cukup mahal. Dan lo tau gak sih harganya? Mungkin ada sekian dari lo yang mungkin pengguna AMOLED tapi gak tahu harga LCD-nya mungkin ya kan, karena mungkin gak pernah retak, gak pernah bawa ke tempat servis dan lain-lain. Jadi harga AMOLED pada saat itu dulu banget itu kayak lo retak dan lo keluarin duit, mau tau berapa? Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Lu bayangin ya, lu keluarin duit 4 juta rupiah itu hanya mendapatkan layarnya saja untuk AMOLED. Dan untuk HP-HP di bawah flagship yang menggunakan layar AMOLED, pada saat itu harga AMOLED-nya sekitar 1 jutaan ke atas. Gila. Menurut gue itu nggak make sense untuk dari segi harga, yang dimana 1 juta bisa beli HP, dan karena ini AMOLED, lu cuma bisa beli layar dengan duit 1 juta sampai 4 juta. Tapi semua itu berubah ketika Xiaomi hadir ya kan. Xiaomi dengan lantang dan gagahnya meluncurkan HP si Kimak satu ini, Redmi Note 10. Dan ya gue suka banget sama HP ini. That's why gue kenapa buat konten banyak banget di channel ini mengenai Redmi 10. Yaitu sebagian dari cerminan gue kalau gue suka sama produk yang lagi gue review ini. Oke. Hal pertama yang bakal gue jelasin ke lu adalah dari lapisan yang ada di layar HP yang lagi gue review ini. Mungkin kalau lu ngelihat perbedaan antara Redmi Note 10 yang biasa dengan Redmi Note 10 yang Pro, varian Pro-nya, atau lu adalah salah satu orang yang milih mendingan gue beli yang Pro lah. Soalnya udah Corning Gorilla Glass 5, sedangkan yang biasa masih Corning Gorilla Glass 3. Ya, kayak yang gue punya ini masih Corning Gorilla Glass 3. But ya menurut gue itu nggak guna sama sekali, nggak guna. Gue kasih satu contoh yang udah pernah gue bacotin dulu banget waktu zaman iPhone 11 Pro Max baru keluar masuk ke Indo tuh, harganya sekitar 20 jutaan lebih. Dan ya sengaja gue pakai dalam 1 bulan tuh tanpa temper, tanpa anti gores apapun, dan gue masukin ke kantong HP gue tiap hari. Dan di kantong gue kadang ada duit recehan, ada kunci, dan itu tetap aja lecet. Ya, jadi menurut gue sekeras apapun layar, tetap kalau mau mulus pakai anti gores. Jadi nggak terlalu ngefek lah. Dan untuk masalah brightness di Redmi Note 10 yang lagi gue pegang ini, untuk masalah brightness sekarang lu udah nggak perlu khawatir lagi kalau lu di luar ruangan itu bakal silau-silauan. Nggak, karena gue ngerasa selama gue make berhari-hari ini, hampir ya sekian minggu lah gue make si Redmi Note 10 yang satu ini, gue ngerasa it's really comfort.
ya untuk mata gue, anjay sok bahasa Inggris banget gak tuh gue ngucapannya. Nggak, menurut gue nyaman aja gitu, gue pakai HP ini nyaman, di luar ruangan nyaman, di dalam ruangan nyaman, ya AMOLED secara AMOLED ya kan, ya mau komplain apa gitu, dan gue ngerasa nyaman banget anjay sumpah. Gue terakhir kali suka produk Xiaomi itu cuma di Redmi 4A sama Redmi 4X karena layar ya. Tapi sekarang gue suka lagi. Kan kemarin-kemarin gue sempat ngebully terus ya kan. Dan untuk masalah layar tampilan ini ada mode matahari, mode sinar matahari. Jadi kalau lu nyalain ini, lu di luar ruangan atau lu tahu-tahu keluar ya kan, main bola ya kan, panas-panasan atau ngejemur atau ke sawah bareng anak orang. Menurut gue ya udah sih, ini layar bakal enak aja gitu. Dan untuk masalah sensitivitas untuk touchscreen-nya, gue nggak ada komplain sebenarnya, tapi ada sih satu hal. Tapi untuk masalah sensitivitas, ya buat pemakaian normal aman-aman aja. Gue ngerasa ya enak-enak aja sih sama HP ini. Tapi ada satu momen dimana gue ya nyoba main PUBG dan kadang tuh main sekitar 1 jam 2 jam. Kadang sensitivitasnya kayak agak nurun. Gue nggak tahu entah itu dari layarnya yang gimana-gimana atau dari performa si HP ini yang kayak kurang responsif gitu. Gue nggak ngerti. Tapi kayak gue ngerasain kayak touch-nya kayak rada kurang ketika gue main game di HP ini dalam waktu yang cukup lama. Dan ya kalau buat ngetik-ketik sih gue nggak ada masalah sih, no komplain. Dan coba ceritain juga kalau lu ada masalah sama Redmi Note 10 yang lagi lu punya. Kalau lu punya dan lagi make juga, coba tulis di kolom komentar masalah sensitivitas apakah bermasalah atau tidak. Gue bermasalahnya kalau lagi main game berjam-jam kadang agak kurang responsif. Tapi gue nggak tahu itu dari si HP-nya atau dari layar ya. Masih gue belum detailin. Dan untuk masalah tampilan di layar AMOLED si Redmi Note 10 yang satu ini, gue ngerasa HP ini benar-benar bikin gue nyaman. Ya terlepas dari memang sensitivitasnya rada ngeselin kalau buat main game. Tapi karena gue bukan anak gamers banget, jadi gue nggak terlalu butuh sensitivitas yang terlalu gimana-gimana di saat ya membutuhkan daya lebih banget di HP ini saat bekerja berat ya kan. Jadi gue nggak terlalu ngefek situ. Tapi yang gue perlu adalah pertama brightness-nya oke, nitsnya oke, nitsnya 450 loh. Dan untuk masalah PPI, kalau lu milih yang Note 10 Pro itu PPI jauh lebih rendah dibandingkan si Note 10 biasa ini. Untuk Note 10 biasa ini PPI-nya tembus di 409 PPI. Sedangkan Note 10 Pro hanya 395 PPI. Jadi seharusnya kalau buat resolusi ketajaman layar lah, ya seharusnya sih nggak ada perbedaan ya. Dan untuk masalah kualitas gambar ya kan, satuasi kuning atau tidak dan lain-lain, ini gue coba kasih lihat deh ke lo. Ini gue coba miring-miringin layar Note 10 yang satu ini tuh enak aja gitu dilihat, anjay nggak berubah ya kan warnanya. Biasanya tuh kalau produk-produk Redmi yang harga 1,5 jutaan ke atas sampai 2 jutaan itu kalau dimiring-miringin anjir kimat emang layar itu kayak nggak nyaman banget ya kan. Kontrasnya tuh berubah-berubah gitu, kadang ke biru-biruan, ke kuning-kuningan kalau dari samping dilihat. Jadi kayak sudut pandangnya tuh kayak kurang luas. Tapi kalau HP ini tuh berbeda dan jauh sekali ya, kualitas layarnya tuh bikin mata gua adem banget. Lu mau nonton video lama-lama di HP ini enak, main game juga enak. Ya kalau masalah sensitivitas gue nggak tahu, masih belum tahu entah itu karena dari performa dari si HP sendiri atau dari layarnya atau ada beberapa bug yang mungkin belum terselesaikan. Gue masih belum tahu karena gue nggak nyari tahu. Dan gue di sini pengen ngebuktiin buat lo bahwa PPI 409 PPI di HP ini cukup. Menurut gue ini cukup dan cukup tajam juga dan gak bakal ngeliat pecah juga di layar ini. Ini gue coba zoom dan coba lo lihat, seandainya lo punya HP ini dan lo coba nengok sedekat ini, mata lo pun gak bakal ngeliat pecahan-pecahan ya kan pixel yang ada di HP ini. Jadi AMOLED yang ada di Redmi Note 10 ini menurut gue udah cukup dan udah enak, udah pas ngebuat mata lo nyaman banget. Dan coba lu fokus ke tulisan-tulisan fontnya. Sorry ya, kalau tulisan fontnya tuh agak keriting-keriting gitu, fontnya agak beda dari yang normalnya ya. Soalnya nih HP gue suruh pakai cabe-cabean gue ya kan. Gue nggak sempat gitu buat pakai HP ini sesering mungkin. Dan ya beberapa review yang gue bacotin di sini itu berdasarkan apa yang dirasain sama cabe-cabean gue waktu ngegunain HP ini. Nah, jadi kalau lo lihat tuh posisi icon, ya lo jangan lihat icon Slime Hunter ya, itu memang pecah-pecah gitu. Lo lihat icon sebelahnya, ini tajam banget. Udah gue zoom pun enak aja gitu layarnya dilihat kan. Jadi gimana nih? Lo punya dana 2 jutaan dapat HP baru plus layar AMOLED. Kalau tahun-tahun jebot pada dahulu,
Lu modal 2 jutaan, lu cuman bisa ke tukang servis atau ke tukang spare part, cuman dapat layar AMOLED-nya aja. Kalau sekarang 2 juta dapat dusnya, dapat HP-nya, dapat adaptornya, dapat kabelnya, dapat produknya secara utuh. Jadi menurut gue, wah gila sih. Emang, wah parah, gue sempat habis pikir sih. Kayaknya nih ya, ini kayaknya kalau menurut gue ya, ini kalau feeling gue nih kayaknya ya. Sepertinya si Xiaomi ini bakal ngajakin perang terhadap produk-produk lain nih. Bakal banyak perang-perang harga ya kan. Dan kita tunggu aja perang seperti apa yang diberikan oleh rival-rival si Xiaomi, si Redmi ini. Apakah bakal bertaburan layar AMOLED di harga 2 jutaan dengan spek-spek yang beragam? Gua nggak tahu, tapi yang jelas kalau bejibun layar-layar AMOLED yang beredar, ya special good thanks lah buat Xiaomi. Gara-gara Xiaomi, orang lain, produk lain, merek lain, brand lain jadi ikut-ikutan gitu pakai layar AMOLED ya kan. Soalnya kalau udah layar AMOLED tuh udah enak men ya kan. Make layarnya tuh enak totalitas, dan yang paling penting layar AMOLED itu konsumsi dayanya itu jauh lebih rendah ketimbang layar IPS biasa. Dan ya sampai di sini video gue mengenai Redmi Note 10 yang satu ini. Gue nggak tahu video gue bermanfaat atau nggak buat lo, tapi sebagian besar bacotan-kecotan gue yang ada di video ini lebih ke pengen sharing informasi aja, sharing experience aja terhadap apa yang gue rasain terhadap HP ini.